Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gereja Kerinduanku. Senang bisa kembali melayani saudara dalam segmen Kerinduanku. Renungan singkat selama beberapa menit ke depan kita akan belajar mengenai kasih, kebaikan, dan pertolongan Tuhan. Saya percaya ketika kita memulai dengan benar, maka segala sesuatu akan menjadi benar. Bersama dengan Tuhan yang salah jadi benar, yang benar akan makin benar. Oleh karenanya sebelum kita masuk lebih dalam pelajaran kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami berterima kasih untuk kasih dan setiamu, untuk rahmat dan anugerahmu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, doa hamba-Mu agar umat-Mu dalam berkat, dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan Yesus yang menyertai. Kami mau dengar firman, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita sama-sama katakan amin. Ini kita akan belajar sebuah kisah dari seorang tokoh yang namanya Yusuf. Saya beri judul khotbah ini adalah belajar dari Yusuf. Kita buka firman Allah, Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya dia saudara. Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku menjadi anak dalam negeri Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kalau ada buah atau pohon yang selalu berbuah setiap musimnya, apapun musimnya, saya percaya kalau itu diumpamakan manusia, itu pasti Yusuf. Karena kita mengatakan Yusuf dalam setiap musim kehidupannya dia tetap bisa menghasilkan buah. Sekalipun dalam tantangan, dalam rintangan. Saya mau bilang sama saudara, hati-hati. Jangan sampai kita ikut narasi dunia. Hari-hari ini saya suka dengar anak tua bilang begini, ya wajarlah Pak, zaman lagi susah. Makanya ekonomi susah, makanya kita juga susah cari duit. Bahkan ada anak Tuhan yang ngomongnya bercanda sih. Tapi dia gak tahu efek dari perkataannya. Ngomong gini, Pak boro-boro cari yang halal Pak. Cari yang haram aja susah sekarang. Itu kalimat-kalimat yang suka saya dengar. Yusuf adalah prototipe dari orang yang hidup benar. Prototipe dari anak Tuhan. Arti dari nama Yusuf adalah he will add atau dia akan menambahkannya. Nah, apa yang membuat Yusuf bisa selalu berbuah dalam setiap kehidupannya? Yang pertama, mari kita akan melihat firman Allah, Kejadian 39. Firman Allah mengatakan demikian. Bapak Ibu, Kejadian 39 ayat yang ke-6 dan ke-7. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan erok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat yang ke-8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat yang ke-9 bagian akhir, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Bahkan dilanjutkan di ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf? Yang pertama, bahwa Yusuf memiliki the right sense of right and wrong. Atau perasa yang benar. Atau lebih gampangnya Yusuf dapat membedakan mana yang berkenan di hadapan Allah, mana yang tidak berkenan. Gampangnya mana yang benar, mana yang salah di hadapan Tuhan. That's why di tengah-tengah tantangan Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf bukan tipe orang yang aji mumpung.
Yusuf bukan tipe orang yang baik kalau ada yang lihat, kalau nggak ada yang lihat justru jadi nggak baik. Yusuf bukan tipe orang, maaf ya saudara, ada orang tuh yang ketika sukar hidupnya dalam pertobatan. Tapi ketika hidupnya mulai nyaman dikit, hidupnya kembali jatuh dalam dosa. Yusuf dalam keadaan sukar cari Tuhan. Dalam keadaan enak juga, dia percaya menjadi pengatur rumah. Ini rumah pemimpin Bapak Ibu, ini rumah pejabat di Mesir. Berarti anak buahnya banyak. Tapi Yusuf tetap dalam musim apapun hidupnya, dia tetap menjaga kehidupannya, tetap menjaga kekudusannya. Ada orang yang hidupnya baik karena ada yang ngawasin. Ada orang yang hidupnya benar karena gak ada kesempatan. Ada orang yang hidupnya dalam pertobatan karena memang lagi susah aja gitu. Tetapi Yusuf susah cari Tuhan, gak susah pun tetap cari Tuhan. Yusuf hidup kudus, susah. Hidup dalam keadaan Bapak Ibu, dalam keadaan susah hidup kudus. Dalam keadaan udah mulai nyaman, dia tetap hidup kudus. Ada orang-orang yang baik itu ya karena memang gak ada momen untuk hidup jahat. Yusuf kenapa disertai Tuhan? The right sense of right and wrong. Yusuf tahu mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini orang suka pura-pura gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Hari-hari ini orang pura-pura belaga-belaga abu-abu lah. Bahkan hari-hari ini orang bukannya dengerin firman, tapi berusaha cari celah di firman Tuhan. Untuk apa? Untuk dia bisa bebas dari firman Tuhan. Sebagai contoh ketika ditanya, kamu tuh jangan minum-minuman, kamu jangan mabok-mabokan, kamu jangan ngerokok. Jawabannya bukan, oh iya, salah ya. Tapi jawabannya begini, memang ada ayatnya dilarang merokok. Atau ayat berikutnya, kamu tuh jangan main judol, kamu jangan main yang namanya judi online. Ditanya begini, kasih saya ayatnya di Alkitab, bilang judi online, kalau ada saya berhenti main judi online. Bukannya dengerin firman Tuhan dan menyesuaikan hidupnya sama firman, tapi dia cari celah. Berusaha bahasa gampangnya pengen gampangin Tuhan. Bahasa gampangnya pengen ngibulin Tuhan. Sama-sama tulis di kolom komentar bilang saya yang sesuaikan sama firman. Bukan firman yang menyesuaikan. Firman Tuhan sampai kapanpun tetap applicable. Alkitab udah ribuan tahun Bapak Ibu. Hidup kita paling top berapa sih? 80, 90. Alkitab udah puluhan ribu tahun. Tapi Alkitab tetap memberi jawaban sampai kapanpun. Mengapa Yusuf orang benar? Hidupnya diberkati. The right sense of right and wrong. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Doa saya saudara tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, mari kita lihat firman Allah. Dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ke-19. Ketika saudara-saudari Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berfirman, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kita lompat ayatnya yang ke-19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Rahasia Yusuf hidupnya diberkati disertai Tuhan. Karena Yusuf yang kedua Bapak Ibu adalah the power of forgiveness. Mengampuni. Sama-sama bilang sama saya mengampuni. Apapun yang terjadi, sepahit apapun, seberat apapun, seenggak enak apapun, ampuni. Enggak nyaman, ampuni. Rugi, ampuni. Pak Pendeta, saya sakit hati banget sama ayah saya, ampuni dek. Pak Pendeta, saya sakit hati banget sama orang tua saya, ampuni. Pak Pendeta, saya sakit hati banget sama teman saya, ampuni. Karena saya pendeta yang percaya. Ketika kita mengampuni, bukan orang itu yang untung. Orang yang jahat itu gak untung.
Tapi yang untung pertama kali diri kita sendiri. Let go and let God. Ampuni. Karena ketika kita mengampuni, maka pintu dari surga dibukakan bagi kita. Alkitab bilang dengan sangat terang benderang. Barang siapa tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Saya tahu kadang-kadang ada banyak orang yang lebih layak untuk dikutuki bukan diampuni. Saya tahu ada banyak orang yang mungkin lebih cocok diharapkan hal yang buruk terjadi kepadanya. Tapi sebagai hamba Tuhan, mari kita memilih untuk ampuni, memaafkan, mengampuni. Hidup kepahitan itu hidup yang berat. Hidup penuh kebencian itu hidup yang susah. Kenapa? Karena kita menanggung beban yang tidak perlu. Pikiran kita jadi kotor, pandangan kita jadi sempit, hati kita juga jadi licik. Dan hasilnya dari pikiran yang sempit, hati yang licik, perkataan yang kotor adalah kehidupan yang menuju kehancuran. Tuhan tidak menciptakan tubuh kita untuk menanggung kepahitan. Makanya beberapa dokter atau ilmu pengetahuan menemukan ada kaitan antara kanker, antara yang namanya sistem tubuh, antara yang namanya penyakit dan seterusnya. Dengan orang-orang yang hidup dalam kepahitan. Sebagai hamba Tuhan. Gak kebetulan khotbah hari ini muncul dalam hidup saudara. Tulis di kolom komentar, katakan, saya harus mengampuni. Doa saya menyertai saudara. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, demikianlah Tuhan mau menyertai saudara. Datang sama Tuhan, sertai, taat sama Tuhan. Ampuni, ucap berkat untuk orang itu. Sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Doa saya menyertai saudara. Sepanjang hari ini ada kebaikan, ada kasih setia. Turunlah berkat, turunlah anugerah, turunlah pertolongan dari Tuhan. Sama-sama kita akan hampiri tatanya pada hari ini. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. So dengan lagu ini biar kita tetap setia mengikut Tuhan. Sepahit apapun, seberat apapun, sesulit apapun.
Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang menuntun kita. Selamat menjalani hari ini. Tuhan menyertai saudara dan saya. Yang punya surga, crazy in love with you.